Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Ribut-ribut, domba dan gembala. Ya, kali ini saya akan mengulas khusus tentang domba dan gembala. Ini lagi viral 1-2 hari terakhir ini. Lokus kejadiannya di Paroki Weluli, Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu. Sebagaimana yang sedang viral saat ini, kurang lebih 2 hari lalu, saya mendapatkan kiriman TikTok di grup WhatsApp. Dan di sana saya menyaksikan ada pengantin perempuan yang menangis di hadapan keluarga besarnya karena tidak jadi menikah. Padahal mereka sudah mempersiapkan segalanya untuk pemberkatan nikah dan resepsi di rumah keluarga. Ternyata ada miskomunikasi dengan pastor paroki. Menurut informasi yang saya tangkap dari TikTok itu, pastor paroki mau supaya pemberkatan nikah itu diadakan di kapela darurat. Kapela darurat yang sebagiannya ditutupi tenda, seperti itu. Tetapi keluarga mengartikan dan bahkan mempertegas bahwa sesuai arahan dari pastor paroki bisa melakukan pemberkatan nikah di tenda pesta, yang artinya di rumah. Karena terjadi miskomunikasi, lalu pastor paroki tidak mau datang ke tenda pesta yang sudah disiapkan dan mau supaya pemberkatan nikah itu berlangsung di kapela darurat itu, maka pengantin bersama dengan keluarga beres-beres secepatnya untuk memindahkan semua perlengkapan misa sekaligus dekor ke kapela darurat itu. Bahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu sudah disiapkan. Jadi tinggal menunggu acara misa pemberkatan nikah. Bahkan dilukiskan anggota KOR sudah ada di dalam kapela darurat itu, semua keluarga sudah hadir semua. Pastor bahkan sudah mengenakan pakaian misa, tetapi pada akhirnya bertanya kepada pengantin berdua dan keluarga, apakah tidak ada soal dengan keluarga? Ya, jawaban pengantin dan keluarga, tidak ada soal, karena itu mereka sudah memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada hari itu, dan tentu juga sudah disetujui oleh sang pastor paroki. Tetapi pastor itu menyampaikan bahwa masih ada satu persoalan keluarga yang terkait dengan ketidakhadiran mama besar. Jadi peran mama besar memang luar biasa dalam kasus ini. Karena itu pastor itu tidak jadi melakukan pemberkatan nikah, dengan catatan para pengantin keluarga harus pergi omong baik-baik lagi, pergi berdamai dengan mama besar. Ya, dalam komentar-komentar di grup ada yang katakan mama besar memang lebih besar dari sakramen, luar biasa. Ya, itu fakta yang terekam dalam TikTok itu, dan TikTok ini sudah viral, sudah tersebar kemana-mana, menimbulkan aneka reaksi, tanggapan, respon publik. Ada yang menanggapi secara positif, ada yang bahkan secara negatif, dengan konotasi-konotasi yang kalau kita baca itu memang sudah terlalu vulgar, bahkan cenderung menyerang privasi. Kemarin saya mendapatkan postingan juga di
grup WA berkaitan dengan klarifikasi dari Pastor Proki. Ya. Klarifikasi ini juga sudah disampaikan kemana-mana. Karena itu saya membacakan 1-2 poin dari klarifikasi itu. Yang pertama, bahwa yang terjadi di Maudemu di Paroki Veluli itu bukan pembatalan pemberkatan nikah, karena memang semua prosedur kanonik sudah diikuti dan tidak ditemukan halangan maupun larangan sesuai dengan hukum kanon. Yang terjadi adalah penundaan pemberkatan nikah. Alasannya, kedua mempelai dan keluarga lebih fokus mempersiapkan resepsi sampai lupa mempersiapkan tenda, bahkan tidak siap batin untuk mengikuti acara pemberkatan nikah itu. Yang kedua, klarifikasi ini menjelaskan bahwa sebenarnya terjadi miskomunikasi. Maksud Pastor Proki bahwa pemberkatan nikah dilangsungkan di tenda itu maksudnya di kapela darurat yang berada di depan kantor desa setempat. Sementara pihak pengantin dan keluarga menanggapi itu pemberkatan nikah di tenda itu artinya di tenda pesta. Ya, di rumah keluarga pengantin. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga dari klarifikasi itu, menurut sang pastor, ketika ia tiba di tenda di kapela darurat itu, dia tidak menemukan tanda-tanda persiapan untuk digunakan sebagai tempat upacara misa pengukuhan sakramen pernikahan. Sedangkan tenda resepsi penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas pesta dan hingar-bingar musik. Ya itu tadi, karena ada miskomunikasi, pengantin dan keluarga menerjemahkan tenda itu sebagai tenda pesta yang di rumah. Sedangkan Pastor Proki mengartikan misa di tenda itu misa di kapela darurat. Jadi tidak heran kalau sang pastor ke kapela memang tidak menemukan aneka persiapan, karena semua persiapan itu sudah ada di tenda pesta di rumah pengantin. Ada 5 poin klarifikasi itu, dan poin yang terakhir menegaskan lagi bahwa pemberkatan nikah itu ditunda, bukan dibatalkan. Setelah menyampaikan itu, Pastor Proki kembali ke Proki dan para pengantin bersama dengan keluarga kembali ke tempat resepsi, dan ya, karena semua sudah disiapkan, mereka melangsungkan resepsi apa adanya. Viral hal-hal seperti ini. Saya teringat baru minggu lalu, kurang lebih minggu lalu, kita heboh dengan peristiwa yang terjadi di Lembata, yang mana dalam misa bersama dengan OMK di salah satu stasi itu, OMK menyanyikan 4 lagu profan dalam misa kudus itu. Dan justru tanpa ada respon apa-apa dari pastor yang memimpin perayaan Ekaristi itu. Peristiwa itu memang heboh karena memang baru terjadi dan tidak masuk akal juga untuk kebanyakan orang. Bagaimana mungkin perayaan Ekaristi toh lagu-lagu yang dinyanyikan itu lagu Peter Pan, lagu God Bless, lagu Niji. Ini kan aneh. Ini kan membingungkan dan menyesatkan. Tetapi faktanya itu terjadi. Dan diamini oleh pastor karena memang dia memimpin perayaan Ekaristi sampai selesai. Apakah beliau juga menikmati lagu-lagu itu? Saya kurang tahu. Tapi bahwa yang terjadi, perayaan Ekaristi itu berlangsung sampai selesai, diisi dengan 4 lagu profan itu. Itu baru minggu lalu. Dan saat ini kita heboh lagi dengan pembatalan nikah
yang terjadi di Weluli. Saya tidak tahu minggu depan heboh apa lagi berkaitan dengan kehidupan menggereja kita, ya, entah tentang pastornya atau tentang umatnya. Terhadap peristiwa-peristiwa ini, saya memberikan beberapa perspektif. Yang pertama, kita sekarang hidup dalam era revolusi teknologi 4.0. Artinya, tidak ada lagi yang mau ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang mau diselimuti. Semua bisa dibuat menjadi telanjang dan terbuka. Karena itu, butuh kearifan, butuh kebijakan, butuh kerendahan hati dari berbagai pihak agar hal-hal yang tidak harus disampaikan ke publik itu memang tidak perlu diketahui oleh publik. Biarkan itu diselesaikan antara pihak, ya. Karena ya yang kita nonton, yang sedih juga kita, yang malu juga kita, yang marah juga kita. Karena memang itu tentang kita, tentang gembala dan tentang domba, dan itu tentang gereja, dan itu tentang kita. Tetapi itu fakta. Karena itu saya katakan, berhati-hatilah dalam tindakanmu sebagai gembala, dalam ucapanmu sebagai gembala, dalam perilakumu sebagai gembala, karena domba-domba zaman now sudah makin cerdas, sudah makin smart. Tantangan khusus buat para gembala. Yang kedua, saya mau tawarkan rumusnya KKI. KKI itu komunikasi, konsultasi, interaksi. Persoalan di Weluli itu sebenarnya tak perlu terjadi dan besar seperti saat ini. Kalau ada KKI antara pastor paroki dengan pengantin, pastor paroki dengan keluarga, antara pengantin dengan keluarga, antara pengantin dengan pastor paroki. Kalau ada komunikasi, kalau ada konsultasi, kalau ada interaksi, semuanya tidak menggunakan tafsiran-tafsiran pribadi yang pada akhirnya meledaklah persoalan ini. Karena itu, gembala jangan merasa diri paling tahu, jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling jago. Gembala perlu juga mendengarkan apa kata domba-domba. Lagi pula, domba-domba jangan juga merasa kepala besar, merasa mau mengatur sendiri, merasa bisa berbuat sendiri. Perlu juga terbuka untuk mendengarkan apa arahan sang gembala. Itu tadi, KKI penting. Komunikasi, konsultasi, interaksi. Kalau pola pastoral dijalankan dengan pola KKI, saya pikir tidak akan ada banyak persoalan yang terflow up ke publik dan jadi heboh seperti kasus ini. Yang ketiga, ini soal relasi antara gembala dan domba. Suara-suara domba dalam kasus pembatalan nikah ini memang menyedihkan, ya, menimbulkan amarah. Tetapi itulah yang mereka alami. Karena itu, gembala tidak boleh anti kritik. Harus terbuka mengakui kekurangan dan kekeliruan. Pengampunan itu ada kalau ada keterbukaan untuk mengakui bahwa memang ada kesalahan dan kekeliruan yang sudah dibuat. Ya. Gembala yang baik adalah gembala yang mau mendengarkan domba-dombanya. Pertanyaannya, apakah dalam peristiwa di Weluli itu gembala mau dengarkan suara domba-dombanya? Domba yang baik adalah domba yang mendengarkan suara gembalanya. Pertanyaannya, apakah di Weluli itu
domba-domba mendengarkan suara gembalanya? Domba-domba bisa tersesat, gembala juga bisa tersesat. Karena itu domba dan gembala harus saling mengingatkan supaya berjalan di jalan yang benar. Saya membayangkan kalau konflik-konflik seperti ini tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dicari solusinya, jangan sampai banyak domba yang lompat pagar. Banyak domba yang mau mencari rumput hijau tetapi di kandang yang lain. Atau bisa juga, karena persoalan-persoalan macam begini, resistensi dari para domba, bisa-bisa gembalanya yang lompat pagar mencari oase di padang rumput yang lain. Selalu ada kemungkinan itu. Karena itu, saya berharap persoalan ini tak perlu lagi dibesar-besarkan. Perlu kerendahan hati, perlu kebesaran jiwa untuk duduk bersama, untuk omong baik-baik, ya, untuk merangkul lagi kebersamaan sebagai gembala dan sebagai domba. Mari kita duduk bersama, kita buka hati, saling memaafkan. Tidak soal kita ini manusia yang penuh kelemahan juga, tetapi kebesaran jiwa untuk saling memaafkan, menerima masukan yang benar, itu adalah poin nilai yang luar biasa maknanya untuk hidup kita ke depan. Karena itu, pesan yang penting bagi kita, bagi para gembala dan para domba. Para gembala jangan hanya berpikir untuk menggembalakan domba-domba, tetapi harus berpikir juga untuk menggembalakan diri sendiri. Domba-domba jangan terlalu memaksakan kehendak terhadap gembala, tetapi belajarlah menjadi domba-domba yang baik. Maka pesan saya, gembalakanlah domba-domba di jalan yang benar, dan dombakanlah gembala-gembala agar setia di jalan yang benar. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati kita.